Shalom, selamat malam saudara-saudari Kristen, para pendengar makanan rohani malam dimanapun Anda berada. Topik malam hari ini, jangan aborsi lagi. Saudaraku, kita sering mendengar, membaca, dan menonton berita tentang aborsi di televisi maupun internet. Lalu bagaimanakah pandangan Alkitab tentang hal ini? Mari kita baca kitab Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, engkau telah menutupiku dalam rahim ibuku. Aku mau memuji engkau oleh karena dengan dahsyat dan ajaib aku telah dibuat. Pekerjaan-pekerjaanmu menakjubkan, dan jiwaku yang mengetahuinya dengan baik. Hakikatku tidak tersembunyi darimu. Pada waktu aku dibuat dalam tempat rahasia, ketika diriku dirajut di bagian-bagian terendah bumi. Matamu sudah melihat hakikatku yang belum sempurna, dan dalam kitabmu semua anggota-anggotaku dituliskan, yang terus-menerus dibentuk, walaupun belum ada satupun di antara mereka. Kitab Ayub pasal 31 ayat 15 menulis hal yang sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah Dia yang telah membuat aku dalam rahim, yang membuat dia juga? Dan bukankah satu yang membentuk kita di dalam rahim? Dari ayat ini sangat jelas dikatakan, hanya satu yang membuat kita, yang membuat manusia dalam rahim, yaitu Sang Pencipta, yaitu Elohim. Jadi sejak di dalam rahim, walaupun belum keluar dari rahim, sejak terjadi pembuahan, maka sudah ada kehidupan seorang manusia. Bahkan jauh sebelum hal itu terjadi, Tuhan telah memberitahu kita, Tuhan telah mengenal diri kita jauh sebelum kita diciptakan. Yeremia pasal 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam perut, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari rahim, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menabiskan engkau menjadi seorang nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi, dari ayat-ayat firman tadi, umat Kristen sejati, umat Kristen yang Alkitabiah tidak akan mau melakukan aborsi. Karena tindakan aborsi adalah perbuatan berdosa, yaitu membunuh manusia yang masih berada di dalam rahim. Saudaraku yang terkasih, sekitar 11 tahun yang lalu, pada waktu saya masih menjadi pengkhotbah di salah satu radio, pada program Mimbar Rohani Kristen, saya berkhotbah topik yang sama, yaitu jangan melakukan aborsi. Tak lama setelah itu, saya dihubungi oleh seorang perempuan Kristen yang mendengar khotbah saya itu. Singkat cerita, ia datang ke rumah kami dan berjumpa dengan saya dan istri saya. Lalu ia bercerita, ia seorang janda, cerai hidup dengan suaminya. Ia lalu pergi merantau, bekerja di luar pulau, maksudnya bekerja di pulau kami, dan bertemu dengan pacar barunya. Mereka melakukan zina, persetubuhan di luar perkawinan yang sah. Ia hamil karena malu. Hamil di luar pernikahan yang sah, ia menggugurkan anak manusia yang ada di dalam rahimnya. Perempuan ini merasa sangat sedih. Ia menangis tersedu-sedan, menyesali dosa-dosanya, minta ampun kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu akhirnya hidupnya mulai semangat. Ia mulai dipulihkan. Ia mulai ikut ibadah di tempat kami. Sekitar setengah tahun setelah itu, ia sakit. Lalu ia pulang ke kampung halamannya. Tak lama setelah itu saya mendengar kabar ia telah meninggal dunia. Namun saudaraku, saya percaya ia sudah ke Taman Firdaus, karena segala dosanya telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Segala dosanya telah dibasuh, dicuci bersih oleh darah Juru Selamat kita, Yeshua HaMashiach. Saudara yang terkasih, ingat, jika ada perempuan yang hamil di luar nikah, jangan sekali-kali melakukan aborsi. Karena perempuan itu akan menanggung dosa double. Dosa zina ditambah lagi dengan dosa pembunuhan. Saya berharap setelah mendengar makanan rohani malam ini, tidak ada lagi perempuan yang mengaku sebagai orang Kristen namun masih melakukan aborsi.
Orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, namun masih melakukan aborsi, sesungguhnya ia belum menjadi orang Kristen di mata Tuhan. Ia belum selamat dalam pandangan Tuhan. Kristen sejati adalah orang yang sudah selamat. Itulah sebabnya Kristen sejati, Kristen yang Alkitabiah, tidak akan pernah mau melakukan aborsi. Marilah kita berdoa, saudaraku. Elohim Bapa, terima kasih firman-Mu yang telah kami dengar malam hari ini. Roh Kudus, tuntun langkah hidup kami, agar kami selalu hidup kudus. Agar kami memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kami mohon kekuatan dari Elohim. Di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amen. Demikian, saudaraku, renungan firman Tuhan malam hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bapa, Putra, Roh Kudus mengasihi saudara. Amen.